Salam damai sejahtera, Shalom. Di mana pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di word renungan di pada pagi hari ini. Jadi ini semua Tuhan begitu baik sehingga Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena tanpa kita menyukuri tentu kita resah, tentu kita mengeluh, tentu kita was-was karena situasi zaman-zaman akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada saat ini, sebelum kita membaca renungan kita di pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan, penyertaan, perlindungan-Mu. Engkau sangat baik. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami juga Bapa akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan rahasia kabar firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami baca di pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan buat kami dan bisa mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Bapa kami tidak diombang-ambingkan situasi dunia ini Tuhan, tapi kami betul-betul berpegang kepada kebenaran firman-Mu saja, bersandar kepada kebenaran firman-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami, sehingga kami saling bergandeng tangan, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan lain. Dan juga ya Bapa di pada pagi hari ini, di mana saja pendengar yang menyaksikan video ini, kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, di mana juga Bapa bila ada yang sakit Tuhan Yesus, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau berikan dia kekuatan, Engkau berikan dia kesehatan. Kami percaya Bapa firman-Mu belum berubah dulu, sekarang, bahkan akhir zaman. Engkau juga mengatakan Bapa di Markus 16, semua anak-anakku yang percaya Ku berikan kuasa, dia meletakkan tangan orang sakit, sakit sembuh, dia mengusir setan-setan dalam nama-Ku, setan-setan pergi, Engkau berkata Tuhan. Maka di pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu, kami akan mempraktekkan firman-Mu. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami juga akan meletakkan tangan kepada orang-orang yang sakit pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk kegelapan semua kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit-penyakit apapun yang dihidap saudara saya di manapun saudara saat ini yang mendengar video ini, dalam nama Tuhan Yesus, semua setan penipu, penyakit apapun itu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh iriati, dengki, sirik, egois, sombong, angkuh, roh dosa keturunan, roh kutuk, roh ajaran turun-menurun, roh ajaran nenek moyang, roh penyakit, segala penyakit, roh kematian, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak berhak menyentuh kami, nggak berhak mendekati kami, kami perintah Kau keluar ku dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah menyertai, melindungi kami, sehingga Bapa dimanapun kami berada saat ini tetap dalam penyertaan perlindungan-Mu. Engkau tetap menopang sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, sebentar lagi kami juga membaca firman-Mu. Kami percaya Engkau tetap campur tangan dari awal pertengahan akhir berjalan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini.
kita akan membaca firman-firman kebenaran untuk mengingatkan kita supaya kita tetap berjalan di atas relnya firman Tuhan, yaitu Alkitab yang disuratkan Tuhan Yesus, di mana tahun 2000 lalu dia sudah membuat firman-Nya kepada kita, peraturan-peraturan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, tentu kita, jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tentu kita mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tanpa kita melakukan seturut dengan firman Tuhan, apa yang harus kita ikutkan? Jika kita mengatakan anak-anak Tuhan, tentu kita, jika kita tidak melakukan firman-firman Tuhan, tentu kita anak-anak dunia. Karena apa? Karena kita mengikuti peraturan-peraturan dunia. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, tinggal kita yang mengetahui, kita yang memilih, kita yang menentukan jalan arah langkah kita. Karena jika kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, tentu kita melakukan seturut dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Karena disitulah Tuhan berkata, karena firman itu adalah Tuhan. Jadi jika kita baca firman Tuhan itu, berarti ada Tuhan di dalam diri kita. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana ada Tuhan di dalam diri kita? Jadi ini semua Bapak-Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab yang kita percayai sepenuhnya. Taati, setia, lakukan, bertindak. Tentu ada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita baca Alkitab kita, Yakobus 1 ayat 19 mulai. Katanya begini: Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi di sini katanya kepada kita saudaraku, katanya, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi Tuhan membuat telinga kita dua. Berarti kita dua yang memantau. Mata kita juga dua juga memantau. Tapi mulut kita satu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, diciptakan Tuhan supaya kita lihat dulu kebenaran. Baru kita dengarkan apakah betul. Baru kita ucapkan. Jadi 2 kali mendengar, 2 kali melihat, 2 sekali ucapan kita. Nah, baru kita ucapkan kebenaran itu. Jadi ini semua saudaraku sesuai dengan Alkitab. Jadi tidaklah seperti dunia. Dunia 1 diucapkan, 10 yang keluar. Itu dunia. Tapi Tuhan sudah menciptakan kita 2 kali kita melihatnya, memperhatikannya, dan 2 kali juga kita mendengarkan berita itu. Barulah kita ucapkan sekali. Nah, jadi inilah diajaran Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita berhati-hati, tidak seperti orang-orang dunia, sekali katakan 10 yang keluar. Jadi berita itu sudah bercabang-cabang. Nah, berita itu sudah bercabang-cabang. Makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan, supaya kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, makanya kita ini, orang Kristen ini, sangatlah gampang mendapatkan kerajaan surga. Itu menurut manusia. Karena apa? Karena sudah bercabang-cabang berita itu. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu sini perhatikan dulu, baca, perhatikan, dengar, sehingga kita ucapkan. Jadi ini Bapak Saudaraku, makanya kita harus kembali kepada firman kebenaran. Jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi sini kita dikatakan, dan juga lambat untuk marah. Jadi nggak spontan. Nah, banyak saat ini kita melihat spontan dia. Nggak seharusnya dia marah, jadi marah. Karena apa? Karena spontan. Nah, spontan, refleks dia. Nah, jadi anak-anak Tuhan tentu pikirkan dulu. Apa akibatnya? Jika kita marah, apa akibatnya? Jika kita marah, bagaimana jadinya? Jadi kita pikirkan dulu, lihat dulu, dengar dulu.
Nah, jadi makanya sini katakannya kepada kita supaya kita itu tidak sama seperti orang-orang dunia. Makanya tadi ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, jadi tidak menyelesaikan. Jadi amarah itu tidak menyelesaikan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena itu membuat kita menjadi sakit, membuat kita itu jadi akar pahit. Jadi itulah pemisah kita dari Tuhan. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kerjakanlah yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi buanglah yang pikiran kotor-kotor itu. Buanglah perkara-perkara dunia ini. Nah, jadi lakukanlah firman Tuhan, taat dan setia. Jadi sini katanya kepada kita, jelas katakannya kepada kita ayat Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi sekarang ini perjuangan kita yang menyelamatkan jiwa kita, Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita singkirkan semua perkara-perkara dunia ini, sehingga kita fokus untuk menyelamatkan jiwa kita. Jika kita campur aduk, tentu kita tidak akan fokus. Apalagi jika kita membaca firman Tuhan ini, tapi hati kita bercabang-cabang, tentu kita tidak fokus. Tentu kita tidak masuk dalam hati kita. Karena apa? Karena kita mendengar firman Tuhan hanya sepintas saja, tapi kita tidak mendengarnya sepenuhnya. Jadi makanya sini jelas katanya tadi kepada kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi sini katanya tadi kepada kita supaya kita fokus. Karena itulah firman inilah menyelamatkan jiwa kita. Jadi bukanlah perkataan-perkataan dunia, tapi perkataan firman. Itu firman itu adalah perkataan Tuhan. Bahkan katanya pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi jika kita percaya Allah ada, firman itu adalah Allah, ya kita bacalah firman supaya Allah itu ada di dalam diri kita. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya dengan dengar saja. Kita ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi katanya kepada sini tadi, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Jadi tidak kita katakan hanya kita itu anak-anak Tuhan. Tidak hanya kita akan katakan saya ini orang Kristen. Artinya orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jika kita itu orang Kristus, tentu kita tidak lagi menjauhkan diri dari firman. Tentu kita taati firman. Tentu kita menjadi pelaku firman. Jadi bagaimana kita mengatakan kita pelaku firman, tapi kita tidak mau merenungkan firman, tidak mau membaca firman? Jadi bagaimana kita mengerti hati Tuhan? Bagaimana kita tahu bagaimana saat ini hati Tuhan kepada kita? Jadi makanya jelas katanya kepada kita tadi, ayat 22 tadi mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi katanya kita itu menipu diri sendiri jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tapi kita tidak membaca firman Tuhan. Kita yang katakan kita ini Kristen, pengikut Yesus, tapi kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini semua kan tanda tanya besar kepada kita, siapa sebetulnya kita. Jika kita mengatakan kita ini Kristen, pengikut Yesus, tapi kita tidak mau mengikutkan jejak Yesus. Kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tapi kita tidak taat kepada firman. Jadi kemana kita ini? Jika kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, siapa yang kita harus ikutkan? Jadi
jangan cukup kita hanya mendengar saja apa kata orang. Memang kata orang, asal percaya saja kamu akan selamat. Yang penting hati ini. Itu yang diperjuangkan banyak orang Kristen. Bukannya kembali kepada Alkitab, bukan kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Tentu kita ada kasih, tentu kita ada peduli, tentu kita tidak lagi egois, tentu kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Karena Tuhan Yesus itu hanya sangat peduli. Jadi mana yang kita ikutkan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Jadi ini harus kita mengkoreksi diri kita supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Jangan kita digonikan hidup-hidup oleh dunia ini. Kita merasa kita ini sudah di dalam Tuhan. Ternyata kita belum di dalam Tuhan. Seturut dengan firman. Karena kita ini semuanya kembali kepada firman. Karena semua ini kita tidak jumpa langsung kepada Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan adalah melalui firman-Nya. Jadi jika kita percaya kepada firman jika kita percaya Tuhan melalui firman-Nya, kenapa kita tidak membaca firman-Nya? Hanya kita cukup kata orang. Jadi inilah Bapak Saudaraku, setan itu liciknya mengotoi-otoi kita, saudaraku, sehingga kita ini santai-santai saja, sehingga kita ini tidak mau berusaha, karena kita menganggap kita ini sudah selamat. Saya orang Kristen sudah selamat karena ada firman Tuhan memang mengatakan, bukan hasil usahamu, bukan karena gigihanmu, bukan karena perbuatanmu. Memang betul Bapak Saudaraku, memang betul itu. Memang betul karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Memang betul bukan karena kekuatan kita, bukan kegigihan kita, bukan hasil kebaikan kita, bukan karena kemauan kita selamat. Tapi karena Yesus, karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita sehingga diturunkan anaknya ke dunia ini. Dia turun ke dunia ini, ditinggalkan kehalahannya di sorga. Untuk sama seperti kita, sama seperti manusia, sehingga kita bisa berbicara langsung, bertatapan muka bersama Yesus. Jika Yesus tidak meninggalkan kehalahannya di sorga, kita nggak bisa berbicara langsung dengan Yesus tahun 2000 lalu. Karena kita hanya bisa berbicara dengan nabi-nabi. Tapi Yesus datang ke dunia ini sama seperti kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, situ dia memberitakan kebenaran firman Tuhan sangat detail. Bahkan dibuat sama-sama kepada kita dengan perumpamaan-perumpamaan supaya kita gampang menangkapnya. Tapi namun begitu pun Bapak Saudaraku, kita tidak mau kembali kepada firman. Padahal sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita itu tidak lagi lari daripada jalur. Kan di sini jelas katanya tadi kepada kita, kepada ayat 22 tadi kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, jadi kita diajarkan pelaku firman. Makanya kita ada Alkitab. Bahkan saat ini kita melihat Alkitab berbahasa macam-macam, bahasa sudah dibuat supaya kita jangan tidak mengerti, jangan lagi ada alasan tidak mengerti. Ayat 23 mengatakan kepada kita, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi katanya kepada kita, jika kita tidak menjadi pelaku firman, sama seperti kita di depan cermin. Begitu kita di depan kaca cermin, kita melihat muka kita.
Tapi ketika kita meninggalkan cermin itu, kita tidak tahu apa yang lengket di muka kita ini. Kita tidak tahu bagaimana sekarang ini ada bintik-bintik di wajah kita. Tapi ketika kita di depan cermin, kita bisa melihat, kita bisa berkaca di kaca itu apa yang lengket di muka kita. Jadi begitu juga kita ini, jika kita hanya mendengar saja, ketika kita lepas dari pendengaran itu, kita tidak akan melakukannya, tidak akan kita tahu lagi. Karena apa? Karena tidak lengket firman Tuhan itu di dalam hati kita. Makanya jelas cinta dikatakan kepada kita, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi katanya tadi hanya mengamati mukanya di depan cermin, hanya begitu saja. Jika kita hanya mendengar, cukup kita mendengar di gereja saja, itu sama seperti kita hanya bercermin. Ketika kita pulang dari gereja, sama seperti tadi kita juga pergi dari cermin itu. Kita tidak akan lagi ingat bagaimana bentuk wajah kita, dan kita tidak tahu apa di wajah kita. Kalau jika kita hanya ke gereja saja. Jadi sini diajarkan kita, Bapak Ibu saudaraku sekalian, diajarkan kita supaya kita menjadi pelaku. Makanya kita baca suratnya. Ya, Alkitab ini adalah surat Kristus. Sehingga kita baca suratnya, sehingga kita mengerti apanya isi surat Tuhan itu. Sehingga kita lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa mempraktekkannya jika kita tidak membaca surat Kristus itu? Nah, jadi itu menjadi pertanyaan kepada kita. Jika kita hanya mendengar kata orang, selain orang itu juga belum tentu dia mengerti apa yang dibacanya. Nah, jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Langsung kita melihat apa yang tertulis di dalamnya. Ayat 25 mengatakan kepada kita, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sini tadi katakannya, jika kita hanya mendengar saja, jika kita tidak melakukannya, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jika kita membacanya dan melakukannya, tentu kita mendapatkan sesuatu. Karena apa? Karena jika kita membacanya dan kita renungkan dan kita lakukan, taati, sehingga kita ada perubahan. Ada perubahan. Karena apa? Karena roh Tuhan bekerja dalam hati kita. Roh Tuhan akan menuntun, membimbing, menyertai kita. Jadi bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi diri kita yang bekerja, tapi roh Tuhan yang berkata-kata di dalam hati kita. Nah, jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tidak melakukan dan praktekkannya, tentu roh kita yang bekerja, pikiran kita yang bekerja. Jika pikiran kita bekerja, tentu kita bagaimana kita bersenang, bagaimana kita berwah, bagaimana kita dihargai, bagaimana kita dihormati. Itu jika kita, otak kita yang berpikir. Karena semua manusia ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disanjung. Padahal di sini Yesus mengatakan kita itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya jika kita tidak ada di dalam hidup dalam Tuhan. Sama saja seperti kita sama peliharaan kita. Dia besar dipotong, dimakan, habis. Jadi kita ini beda dengan peliharaan kita. Tapi kita ini ada roh perjuangan kita. Jadi kita bukan hanya hidup di dalam dunia saja, tapi kita perjuangan kita itulah hidup yang kekal. Jadi ayat 26 katakannya kepada kita, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kita harus beda. Kita harus beda. Jadi
bibir kita juga harus beda. Tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan mengeluarkan perkataan-perkataan. Karena sini jelas tadi katanya kepada kita, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Makanya kita Bapak Saudaraku, seperti yang kita bilang tadi, kita harus perhatikan dulu. Perhatikan dulu, lihat dulu, barulah kita ucapkan. Jadi tidak hanya berkata-kata itu saja. Tidak hanya kita membuat kita wah, biar kita dipandang orang. Jadi tidak kita hanya mencari nama supaya kita itu dipuji orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita ini jika kita melakukan firman Tuhan memang sangatlah hina. Kenapa? Karena kita ini dibodoh-bodohi orang. Karena kita ini ditotokohi orang. Kenapa? Karena mereka itu menganggap kita itu orang bodoh. Kenapa? Karena kita ditokohi orang, kita yang minta maaf. Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Jadi kalau orang dunia mau berpikir kita ini orang bodoh, tidak berani, tidak ada nyalih kita. Jadi makanya sangatlah sukar jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Jadi harus, jika kita memang menjadi anak-anak Tuhan, harus ada Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak refleks, sehingga kita tidak spontan. Apa yang kita hadapi itu kita harus pikirkan dulu. Apa yang kita lakukan itu harus kita lihat dulu. Jadi tidaklah kita itu spontan, tidaklah instan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, kita melihat akhir-akhir zaman ini banyak membuat kebenaran diri sendiri. Karena sangatlah sukar melakukan firman Tuhan ini jika kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi jika kita mau merendahkan diri, melakukannya taat dan setia, tentu gampang. Tapi seberapalah manusia mau merendahkan diri, taat dan setia melakukan firman? Hampir rata-rata manusia sekarang ini mengandalkan kekuatan. Ingin dihormati, ingin disanjung, ingin menjadi raja. Jadi Bapak Saudaraku, marilah sadarlah kita ini siapa. Jangan kita ingin dihormati terus, jangan kita ingin dihargai terus, jangan kita ingin disanjung terus. Harus kita tahu diri siapa kita ini. Kita ini debu pun tidak, sampah pun tidak. Bayangkan bagaimana ciptaan Tuhan. Ayat 27 mengatakan kepada kita, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim, piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini sangatlah tipis untuk memperhatikan seperti itu. Sangatlah tipis. Karena apa? Karena kebanyakan pada saat ini kita mementingkan diri sendiri. Bagaimana di belakang gak masalah. Orang Karo mengatakan kayak perlangi katak katanya. Katak itu berlangi gini. Bagaimana belakang sana berlumpur gak masalah. Yang penting dia selamat. Kita diajarkan Tuhan Yesus gak seperti itu Bapak Saudaraku. Kita diajarkan Tuhan Yesus, apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina di dunia ini, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi itu harus kita lakukan.
Jangan kita firman Tuhan itu kita sembunyikan, karena itu merasa kita jijik. Karena itu kita menganggap itu hina. Karena kita menganggap itu tidak perlu. Tapi itu perintah Tuhan. Bagaimana kita mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi kelakuan kita tidak berubah. Tapi terhadap keliling kita tidak peduli. Bagaimana? Sedangkan Tuhan Yesus buat salib. Harus peduli sekitar kita. 2 lipat kali peduli, barulah ke atas. 1 ke atas, 2 kiri kanan. Berarti lebih banyak kita berbuat sekeliling kita, baru kepada Tuhan, baru Tuhan terima. Makanya kata tadi, apa yang kau lakukan pada orang yang paling hina di dunia ini, itulah untuk aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kau menjenguk aku. Ketika aku di penjara, kau melihat aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi itu harus kita lakukan. Jadi jangan kita mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak peduli sekitar kita. Ada orang sakit yang tidak kenal, nggak peduli kita. Ada orang penjara, kita nggak kenal, nggak peduli kita. Bahkan kita mengatakan, ya wajarlah itu. Orang jahat dihukum, wajarnya itu. Itu kata-kata kita. Memang secara daging, ya betul memang saudaraku. Karena kejahatannya adalah dia makannya masuk penjara. Tapi Tuhan mengatakan tidaklah seperti pikiran manusia. Yang penting saat ini Bapak Saudaraku, kita taat aja. Apa kata firman Tuhan, lakukan, itu aja. Jangan kita membantah, jangan kita membangkang, jangan kita meraskan hati. Karena tujuan kita itu adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, lakukan, itu aja. Sebetulnya gampang. Jangan pakai akal kita. Untuk apa pula saya itu melihat dia penjara sana, saya mau kenal, bukan saudara saya itu. Memang wajar kalau kita berpikir secara daging. Selang saudara kita saja belum tentu kita lihat. Ini tidak kenal sama sekali. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, sehingga kita buat renungan pagi ini supaya mengingatkan kita. Mengingatkan kita, bukan mengajari, bukan. Mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena akhir-akhir ini kita melihat, karena kesibukan dunia ini kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Padahal yang utama itu Bapak Saudaraku, cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi utama itu firman Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini kita tinggalkan, bahkan tubuh kita tinggalkan. Jadi terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, karena waktu kita sudah habis. Kita sambung besok lagi dan jam yang biasa dan judul yang berbeda, supaya kita tetap dalam Tuhan, share kepada saudara kita supaya mereka juga menonton dan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat semua keluarga kita, saudara kita yang kita kenal, sharekan, bagikan kepada mereka. Dan